saudaraku sekalian dimanapun berada, mari hari ini kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hadiratnya, mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam keadaan situasi apapun juga Tuhan, kami mau tetap kuat bersama Tuhan. Kami mau bertahan dalam segala situasi yang sulit. Tuhan, Kau sendiri yang menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan tidak pernah Tuhan meninggalkan akan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam pimpinan-Mu, dalam tuntunan langkah Tuhan. Biarlah setiap kami boleh melihat dan menyadari bahwa Tuhan sungguh Engkau nyata Tuhan, menolong, memberkati kami semuanya. Terima kasih buat perlindungan-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mendapat kesempatan melayani Engkau. Sebuah kesempatan di mana kami masih boleh meninggikan akan Tuhan dan melayani-Mu dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Pakai hidupku
Shalom, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Bapakku di surga, kami mengucap syukur pagi ini, pagi yang indah, pagi yang cerah. Walaupun situasi hari-hari ini masih situasi pandemi, namun kami bersyukur kami masih boleh bangun dari tidur kami, masih boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam kehidupan kami. Biarlah ucapan syukur ini kami persembahkan pada pagi ini karena Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hikmat-Mu semata yang Kau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan yang lalu ada sebuah lagu yang lagi trending beberapa minggu. Setiap kali saya mendengar lagu itu saya benar-benar rasanya kayak kesetrum. Jadi sampai sempat meneteskan air mata. Saya ulangi lagi, saya mendengar aja, saya nggak ngikutin. Sampai saya sampai waduh, kok menyentuh sekali lagu ini ya. Penggalan lagunya gini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Jadi begitu sering mendengar itu, terus saya sering kayak kesetrum gitu saudara. Akhirnya saya betul-betul mengambil sikap, saya berdoa untuk meminta apa yang menjadi rahasia kekuatan dari syair lagu ini. Kemudian saya mendapatkan kisah para rasul saudara. Saya berdoa semoga disingkapkan ya. Saya mendapatkan kisah para rasul ayat yang ke-7, pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Ya. Saya bacakan saudara. Karena iri hati, ayat ke-9 dulu saya bacakan. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia. Kasih karunia ini kalau saya buka di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari itu, kasih karunia itu diganti budi. Jadi Yusuf mendapatkan budi, ya bukan nama orang, tetapi budi ini budi pekerti, juga budi bahasa. Ya, budi perkataan yang baik, perilaku yang baik. Sehingga kalau ayat yang kita buka awalnya adalah ini, berarti kita melihat kejadian yang pasal yang ke-37 saudara. Ke-37 ayat yang ke-26 sampai ke-28. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh? Jadi rencananya mau dibunuh ya si Yusuf ini, adik kita itu, dan menyembunyikan darahnya. Marilah kita jual kepada orang lain, orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual. Jadi sikap yang perlu kita renungkan pada pagi ini, mungkin orang sudah mulai lupa, itu sikap untuk bersyukur ya. Kelihatannya sepele, tetapi kalau kita mau lihat kekuatan dari bersyukur ini sungguh besar sekali saudara ya. Jadi dia mau dibunuh, kemudian dia akhirnya dijual. Ini situasi yang menurut saya ini pasti ada campur tangan Allah, karena di kisah para rasul tadi dikatakan dia mendapatkan kasih karunia ya.
Bersyukur karena dia nggak jadi dimasukkan di lubang itu. Kalau di lubang belum tentu ketemu sama orang, belum tentu ketemu saudagar, atau mungkin ketemunya hewan atau apa aja. Jadi dia tetap bersyukur dan dia diem saja, saudara. Ya, betapa hari-hari ini situasi pandemi ini kalau kita lihat bahwa sikap bersyukur ini kurang kita perlihatkan. Lupa, jangankan bersyukur, wong makan aja susah, wong kerja aja susah. Iya, memang kerja susah, apalagi situasinya seperti ini. Tetapi kalau boleh saya bilang bahwa kalau toh kita terpaksa sehari nggak bisa makan 3 kali, ya 2 kali. Kalau terpaksa kita nggak bisa makan yang nasinya yang mungkin 10-15 ribu, ya diturunkan. Jadi maksud saya gini, saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini situasi membuat kita harus survival, membuat hari-hari ini kita harus berhikmat, maka itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya kita tetap bertahan. Ya, bersyukur itu kalau boleh saya kasih garis bawah, saudara. Ya, jadi bersyukur kalau kita bisa makan, bisa kos-kosan. Waduh, kos-kosannya Pak, ya kos-kosan kalau memang biasanya mungkin 800, kita turunin jadi 400, kita sesuaikan, kita berhikmat, saudara. Saya mikir gini, saudara, bersyukurnya karena kita ini masih sehat. Ya, suatu hari saya kirim barang ini sama anak saya Bobi sama istri saya ke Singaraja. Istri saya ikut karena jalurnya itu jalur yang banyak tempat yang diinginkan gitu. Setelah selesai agak sore gitu, sudah mulai sore betul, kita mampir di satu tempat orang jual buah durian. Karena saya nggak suka durian, saya cuma nungguin aja. Kemudian waktu mereka berdua nih, istri saya sama anak saya lagi makan ini, tahu-tahu ada orang lewat, wanita kira-kira umurnya 30-35 lah. Ya, pakaiannya rapi, terus dia bawa tas gini, saudara. Tasnya apa? Tas make up ya, yang kotaknya segini, tingginya segini itu dibawa. Terus sambil ngipas-ngipaskan gini, saya ketawa aja sebetulnya. Istri saya juga, ngapain kamu? Itu loh ada kurang setengah on, saya bilang gitu. Pas di depan kita dia bilang gini, iya ya Mas, pasti saya tunggu. Ini adalah orang yang nggak bisa bersyukur karena apa, saudara? Karena dia kurang setengah on, atau mungkin kurang 1/4 on, atau mungkin dia kurang 50 gram. Artinya bahwa karena kita terlalu memikirkan situasi, terlalu memikirkan masalah ini, sehingga membuat kita ini hilang, saudara. Ya, nggak penuh. Jadi apakah kita harus memikir masalah itu sampai menemen, sampai sungguh-sungguh gitu? Enggak. Bagi saya, kalau toh situasi seperti itu, ya sudah. Kita tadi kata kuncinya apa? Kita survival, kita berhikmat. Kalau nggak bisa makan yang satu kali makan 15 ribu, ya 5 ribu banyak nasi jinggo. Kalau nggak bisa makan yang 5 ribu, satu bungkus, karena saya ini tiap hari keliling. Nanti saya kasih tahu di pinggir kota ini ada nasi bungkus yang harganya mungkin 2.000. Itu yang beli antri. Yang pakai seragam polisi, yang pakai seragam bank itu. Dan rata-rata mereka nggak beli satu. Kalau satu orang pasti minimal 3. Kalau cewek mungkin 1-2. Tetapi kalau cowok bisa 3, bisa 4. Dan itu ramenya setengah mati. Artinya apa? Bahwa kita jangan terlalu mikir, waduh pandemi nggak selesai-selesai, penghasilanku cuma sekian. Enggak, bersyukur terus. Ya, apa yang menjadi kegelisahan kita? Makan, ya kita berhikmat makannya. Ya, apa yang menjadi kegelisahan kita? Kos-kosan, ya sudah, kos-kosan kita geser. Yang dari 800 atau dari 1 juta kita geser sampai 300 ada. Ya, jadi jangan bingung. Ada satu artikel yang menurut saya ini baik, karena ini artikel jadi saya harus bacakan lengkap supaya saya nggak mengurangi, saudara, ya. Ini artikelnya, saudara. Jika saudara memiliki pikiran yang dipenuhi rasa syukur, ya, maka hal itu akan menarik perkara besar
ya, hal itu akan menarik perkara besar. Jawaban saya apa? Wow. Ya, artinya apa? Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh mengucap syukur, itu secara nggak langsung bahwa hal-hal yang di depan, perkara-perkara yang di depan, perkara besar itu secara otomatis itu dibuka semuanya dan itu mulai mendekat. Itu kalau kita tahu rahasianya, ya. Kadang-kadang orang mikir, aduh Pak, wangil bersyukur. Ya sudah, kalau memang nggak mau, tetapi bersyukur itu perintah Tuhan. Ya, jadi pagi ini kita belajar tentang bersyukur dari, sebetulnya ada beberapa, nanti kita lanjutin lagi, tetapi bersyukur ini penting bagi saya karena kalau kita nggak bersyukur, gimana ya, sebagai orang yang tiap hari kita ini masih dipinjemin napas hidup, masih diberi kesehatan, kekuatan, cuma merespon bersyukur aja susahnya setengah mati, bagi saya itu hal yang terlalu kurang lah ya. Itu kalau kita nggak bersyukur ya mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang minta maaf tadi, yang bilang iya ya Mas tak tunggu ya, orang-orang yang kurang 1 on, kurang setengah on. Coba bayangin saudara, mereka terlalu mikir keras sehingga mereka seperti itu ya. Jadi kata kuncinya apa? Kalau situasi menghadapi seperti ini kita nggak bisa bersyukur, itu adalah salah besar. Sehingga kita harus tahu kata kuncinya apa? Kita harus survival, kita harus berhikmat. Supaya apa? Supaya hari-hari ini seperti yang dikatakan di artikel tadi, itu membuka, menarik perkara-perkara besar ya. Jadi kalau kita selalu mengucap syukur, itu perkara-perkara besar itu akan datang kepada kita. Artinya hal-hal yang mungkin belum sempat kita pikirkan itu akan Tuhan sediakan bagi kita ya. Itu kira-kira, karena ini renungan yang singkat ya, itu yang bisa, satu poin yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi hikmat-Mu. Biarlah kiranya ini boleh menjadi pegangan kami bahwa bersyukur itu harus kami lakukan sebagai kontraprestasi dari apa yang sudah kami terima, napas hidup maupun kesehatan, kekuatan. Jikalau hari-hari ini situasi masih memburuk karena pandemi, biarlah kiranya kebaikan kemurahan-Mu semata Kau nyatakan bagi kami semuanya. Secara khusus kami berdoa untuk orang-orang yang masih di dalam kegelisahan, ataupun orang-orang di luar sana yang masih belum mengerti tentang keselamatan. Biarlah kiranya Tuhan, kami rindu bahwa dengan adanya program ini, biarlah mereka juga mendengar, mereka juga mengerti bahwa di dalam Kristus ada kepastian, di dalam Kristus ada keselamatan, sehingga apapun yang sedang mereka pergumulkan, apapun yang sedang mereka gelisahkan, biarlah itu setelah mereka mendengar renungan pada saat ini, mereka boleh percaya bahwa Engkau Allah yang punya kehidupan ini, Engkau Allah yang jawaban menjadi jawaban pasti. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di negara kami, yang terus-menerus situasinya semakin bertambah kacau tentang kesehatan ini. Biarlah kiranya Engkau memberi kekuatan bagi tenaga medis kami, mulai dari dokter, perawat dan lain sebagainya, mulai dari pusat sampai daerah, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu, sehingga walaupun situasinya mengkhawatirkan karena pandemi ini, mereka tetap kuat karena bersama Engkau mereka menjadi kuat. Tuhan, terima kasih kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang ada di negara kami. Jikalau hari-hari ini kami masih merasakan ada satu golongan yang ingin
menjadikan satu warna di dalam beragama di negara kami. Kami tetap percaya bahwa penyertaan-Mu itu nyata bagi setiap kami, khususnya bagi para aparat keamanan, mulai dari TNI, Polri, sampai dari pusat sampai ke daerah, bahkan kepada para pecalang yang ada di sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, sehingga mereka benar-benar bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar, sehingga apapun yang sedang diperhitungkan oleh orang-orang yang ingin menjadikan negara ini menjadi satu warna, kami tetap percaya selama orang-orang benar selalu berdoa, kami tetap percaya perlindungan-Mu nyata bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati mulai Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, juga sampai kepada daerah di tempat kami, gubernur, juga para klien. Biarlah kiranya hikmat-Mu semata Kau nyatakan bagi mereka semuanya, sehingga mereka memimpin wilayah ini, memimpin negara ini dengan hikmat yang daripada-Mu. Sungguh Tuhan, kami tetap percaya bahwa cepat atau lambat pertobatan di negara kami ini akan nyata. Kami rindukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.